Ia menulis catatan ganjil, menyembunyikan barang, dan bicara sendiri. Tapi arwah masa lalu hotel itu tampaknya belum pergi. Di tempat yang gak masuk akal, gak logis. Sebelum kita kupas misteri ini, kawasan itu berubah menjadi pusat tunawisma, pengedar, dan kriminal. Udah berdiri tahun 1924, 20 tahun sebelum kita merdeka. Tanggal 26 Januari, dia check-in di sebuah hotel yang punya sejarah kelam. Ya, malam ini ada satu kasus yang ingin kita bahas. Tangki air terakhir, misteri kematian Elisa Lam di Hotel Cecil. Pernahkah kamu bermalam di hotel murah saat berpergian sendiri? Kamar sederhana, lorongnya sepi, hanya suara lift dan langkah kaki tamu lain yang terdengar samar di depan dan di luar kamar kita. Tapi bagaimana jika suatu malam kamu merasa tidak sendirian? Walaupun kamu sendirian di dalam kamar, tapi perasaanmu itu mengatakan kamu tidak sendirian. Ya, bagaimana jika suatu malam di awal 2013, seorang gadis muda bernama Elisa Lam menghilang dari sebuah hotel di pusat kota LA, ya, Los Angeles, Amerika Serikat. 2 minggu kemudian, mayatnya ditemukan di tempat yang gak masuk akal, gak logis, dan sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum kita kupas misteri ini, kita bahas dulu siapa sih Elisa Lam. Elisa Lam atau nama lahirnya itu Lam Ho Yi. Ia lahir pada 30 April 1991 di Vancouver, Kanada. Ia adalah anak dari imigran asal Hong Kong, mahasiswa di University of British Columbia. Jadi orang tuanya itu dari Hong Kong merantau ke Kanada di Vancouver itu. Ia adalah seorang gadis muda yang cerdas, sensitif, dan suka menulis blog tentang kehidupannya. Jadi Elisa ini dikenal suka membaca, suka menulis puisi, dan sering berbagi perasaan di Tumblr yang di media-media sosial ya. Ia menceritakan perasaannya sebagai seorang penderita gangguan bipolar depresi. Jadi dia juga menderita bipolar dan juga depresi. Nah, tapi di antara kata-katanya yang jujur terselip semangat dan harapan. Jadi itu yang membuat orang-orang senang dengan cerita-cerita yang dia bagikan di Tumblr itu. Oke, cerita bermula di bulan Januari 2013. Elisa memutuskan untuk melakukan perjalanan sendirian ke California. Ia ingin melihat dunia, menantang dirinya keluar dari zona nyaman. Ia menyebutnya sebagai perjalanan untuk menyembuhkan diri. Jadi dia menyebut perjalanannya itu sebagai cara menyembuhkan lah ya, agar dia bisa normal seperti orang-orang pada umumnya. Nah, dia mampir ke San Diego, lalu ke Los Angeles. Jadi sebelum ke Los Angeles, dia mampir dulu nih si Elisa Lam itu di San Diego ya, namanya juga jalan-jalan ya kan. Nah, tanggal 26 Januari dia check-in di sebuah hotel yang punya sejarah kelam. Tapi Elisa Lam nggak tahu tentang itu. Nah, namanya adalah Hotel Cecil. Hotel ini berdiri sejak 1924. Indonesia merdeka tahun 1945. Hotel ini udah berdiri tahun 1924, 20 tahun sebelum kita merdeka. Namun, dulunya dibangun untuk kalangan bisnis dan wisatawan elit. Jadi Hotel Cecil ini dulunya pada masanya ini adalah hotel yang sangat bagus. Tapi saat resesi melanda, kawasan itu berubah menjadi pusat tunawisma, pengedar, dan kriminal. Hotel Cecil menjadi tempat banyak orang bunuh diri, tamu misterius menghilang, bahkan pembunuh berantai pernah menginap di sana. Salah satunya adalah Richard Ramirez alias The Night Stalker. Coba kalian searching siapa dia. Ia membunuh 13 orang dan tinggal di lantai atas Hotel Cecil pada tahun 1985. Tidak hanya dia, ada lagi Jack Unterweger. Ini pembunuh asal Austria. Dia juga menginap di sana saat melakukan aksinya. Nah, saat Elisa menginap, Cecil sedang mencoba rebranding menjadi Stay on Mine atau hotel murah untuk pelancong-pelancong muda atau anak-anak muda yang suka traveling. Tapi arwah masa lalu hotel itu tampaknya belum pergi. Nah, kita masuk ke topik utama kita. Setelah Elisa check-in, dia dapat kamar asrama bersama 2 tamu wanita lainnya. Jadi ini kayak share room gitu. Kamarnya nggak cuma sendiri gitu.
Jadi ada 2 tamu wanita lainnya. Nah, tapi beberapa hari setelah itu, jadi normal-normal aja ya. Dia bertiga normal, nggak ada masalah, pagi, siang, malam, dia tidak ada problem apapun. Nah, beberapa hari kemudian ia dipindah ke kamar pribadi karena perilakunya dianggap aneh. Jadi yang merasa normal itu ya si Eli Salam, tapi 2 tamu lainnya merasa dia aneh gitu. Ia menulis catatan ganjil, menyembunyikan barang, dan bicara sendiri. Itu yang ditemukan oleh 2 tamu wanita lain yang sekamar dengan dia, si Eli Salam ini. Nah, di luar itu, ia masih aktif. Ia mengunjungi toko buku, membeli hadiah untuk keluarga. Bahkan pegawai toko buku terakhir yang melihatnya mengatakan, Elisa ramah kok dan antusias jika berkomunikasi. Tanggal 31 Januari, Elisa tidak muncul untuk check out. Jadi si Eli Salam udah pindah nih ke kamar pribadi. Jadi dia hanya sendiri. Jadi dia udah dipindah dari ruangan yang berbagi tadi. Jadi dia tidur sendiri nih, nggak bareng lagi dengan 2 tamu wanita lainnya. Tanggal 31 Januari, Elisa tidak muncul untuk check out. Staf hotel mulai curiga nih. Ia tidak meninggalkan kamar dan tidak ada catatan keberangkatannya. Jadi mungkin kalaupun buru-buru itu ada note atau dia menitipkan pesan ke petugas lain atau yang jaga yang lain, piket atau resepsionis atau mungkin OB atau apapun yang siapapun yang ada di hotel tersebut. Tapi ini tidak ada catatan apapun. Sampai orang tuanya yang biasanya selalu berkomunikasi, namanya anak perempuan itu selalu komunikasi, dia ada di mana, dia udah sampai mana, lalu di kamar dengan siapa, lalu dipindah lalu dan sebagainya. Akhirnya orang tuanya melapor ke polisi. Jadi tanggal 31 Januari Elisa udah nggak muncul tuh, udah hilang tuh. Orang tuanya lapor nih ke polisi. Pihak hotel dan polisi memeriksa seluruh area, termasuk CCTV, orang-orang ditanyain semuanya. Tidak ada jejak. Sampai akhirnya mereka menemukan rekaman lift pada malam Elisa terakhir terlihat. Jadi kan ada CCTV ya di ruangan-ruangan sudut-sudut. Nah, di lift juga ada CCTV-nya. Jadi video itu pun diputar dan diteliti oleh keluarga dan kepolisian. Di video itu terlihat, jadi Eli Salam masuk ke dalam lift, menekan banyak tombol. Jadi nggak cuma satu, ada banyak tombol yang dia tekan. Tapi pintu lift tidak menutup, jadi udah nekan banyak. Jadi Eli Salam udah neken nih banyak tombol, tapi si pintu nggak nutup. Kan biasanya kalau ditekan itu kan si pintu paling 5 detik dia nutup. Nah, ini liftnya nggak nutup. Lalu ia terlihat mengintip keluar, seperti menghindari seseorang gitu, celingak-celinguk gitu. Lalu ia bergerak dengan cara aneh, seolah berbicara pada entitas tak terlihat, dengan gerakan tangan tidak normal. Ya, kayak orang lagi komunikasi dengan sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang lain gitu. Akhirnya ia keluar lift. Pintu lift baru menutup. Jadi ia keluar lift, pintu lift nutup. Di pintu lift nutup setelah ia keluar dan ia pun pergi. Jadi hanya itu video yang ditemukan dari rekaman CCTV di lift. Tapi itu tidak menjelaskan apapun. Jadi banyak orang merasa setelah melihat video itu berpikir bahwa Elisa sedang ketakutan, sedang dirasuki, atau sedang dibuntuti. Itu adalah jejak terakhir yang bisa ditemukan oleh polisi dan pihak keluarga. Akhirnya keluarga pun mungkin sedikit beristirahat untuk pencariannya, polisi pun juga. Nah, 2 minggu setelah kejadian Eli Salam hilang, tamu hotel mulai mengeluh. Air keran warnanya kok jadi gelap. Air mandi pun kok ada bau-bau gak enak. Rasa airnya pun kok aneh. Kan kalau di luar negeri itu kan keran itu udah dirancang, disaring agar bisa langsung diminum ya. Nah, jadi akhirnya hotel memanggil teknisi untuk memeriksa tangki air. Jadi sumber air hotel itu ada di tangki air di atas atap biasanya. Akhirnya pihak hotel memanggil teknisi untuk mengecek gimana sih sumber dari semua masalah air ini. Nah, teknisi datang tuh ke lantai paling atas. Ya, di sana ada 4 tangki air besar dan salah satunya dari 4 tadi itu ada yang terbuka. Ketika teknisi melihat ke dalamnya, ia menemukan mayat, maaf ya, tidak ada busana dari si Eli Salam. Ia mengambang dengan wajah menghadap ke atas. Temuan inilah yang membuat gempar semuanya. Bagaimana bisa tidak ada rekaman? Kan hotel itu semua sudutnya ada CCTV.
tapi nggak ada rekaman yang menunjukkan Elisa Lam menuju ke tempat tangki air di atas hotel itu. Ada sesuatu yang membuat ini semakin aneh. Atap untuk menuju ke tempat tangki itu berada, itu terkunci. Dan ada alarmnya. Jadi jika dibuka paksa, itu alarmnya harusnya berbunyi. Lalu yang kedua, tangga darurat setelah diperiksa polisi tidak menunjukkan tanda penggunaan atau bekas digunakan. Dan tangki air itu tinggi loh. Kalau tinggi pasti berat karena isinya pasti banyak. Lalu penutup tangki itu ditemukan tertutup rapat. Aneh kan? Nah, tapi Elisa sudah di dalam saat ditemukan. Tidak ada luka di situ, tidak ada alkohol, tidak ada obat-obatan di dalam tubuhnya. Bahkan hasil autopsi kepolisian menyebutkan bahwa kematiannya karena tenggelam secara tidak disengaja. Sekali lagi, bagaimana mungkin? Jadi ini menimbulkan teori-teori misterius terkait kasus Elisa Lam ini. Ada yang menyebut dia psikosis akut. Elisa Lam ini menderita bipolar. Jadi mungkin ia mengalami manic episode dan halusinasi, lalu naik ke atap dan jatuh ke dalam tangki. Jadi itu ada yang berasumsi seperti itu. Tapi sekali lagi, gimana cara dia buka tangki air tadi, lalu nutup lagi gitu loh. Jadi kayaknya teori ini kurang logis. Lalu ada lagi yang menyebutkan bahwa dia dibunuh. Beberapa menduga staf hotel atau tamu lain bisa terlibat di sini, tapi tidak ada bukti luka karena polisi sudah mengotopsi tubuh Elisa Lam. Di situ tidak ada bukti luka, kekerasan atau tanda-tanda perlawanan, dan tidak ada CCTV yang merekam orang lain naik ke atap. Sedangkan Elisa aja tidak ada di rekaman, apalagi orang lain gitu loh. Jadi sepertinya teori dibunuh ini juga tidak logis. Lalu ada yang menyimpulkan ini adalah hal gaib karena sejarah hotel tadi yang banyak pembunuhan, orang hilang misterius. Jadi banyak berasumsi bahwa Elisa terpengaruh energi jahat dari Hotel Cecil ini. Gerakannya di lift jadi satu-satunya bukti bahwa ini berhubungan dengan hal-hal gaib. Bahkan teorinya makin gila ketika diketahui bahwa saat kejadian kota Los Angeles itu sedang dilanda wabah tuberkulosis atau TBC. Dan nama alat tes TBC yang digunakan waktu itu adalah Lam Elisa. Kalian search aja di Google, ini beneran apa enggak. Ini semakin seperti konspirasi aja ya, karena itu berhubungan dong dengan pemerintah. Nah, sampai hari ini kasus Elisa Lam resmi dinyatakan kecelakaan, tapi banyak yang percaya ada yang gak beres. Apakah Elisa melihat sesuatu di lift itu saat dia mulai bertingkah aneh? Di dalam lift dia menekan banyak tombol, tombolnya pintunya nggak menutup. Apa ia masuk ke dalam tangki dengan kesadarannya sendiri, atau dia hanya korban dari sesuatu yang lebih besar? Satu hal yang pasti, Hotel Cecil tidak akan pernah sama lagi. Jadi cerita rebrandingnya mungkin tidak akan kesampaian. Dan cerita ini masih menjadi misteri yang belum selesai. Seandainya nih, kamu jadi detektif dalam kasus ini, teori mana sih yang menurutmu paling masuk akal? Tulis di kolom komentar. Dan ingat, di dunia ini banyak cerita yang lebih menyeramkan daripada fiksi. Kita akan kupas semuanya satu persatu sampai malam benar-benar sunyi. Terima kasih sudah klik dan menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.